Halo guys. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu dengan saya selaku Mulis Bomona, berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Jadi dengan channel kami Baca Kitab Pidana, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar mendapat video-video uploadan baru dari kami. Jadi kali ini kami akan membahas isu yang sedang marak di negeri ini terkait dengan kasus penangkapan Habib Rizik. Jadi sudah tidak asing lagi bagi kawan-kawan sekalian terkait dengan kasus Habib Rizik. Jadi sekedar untuk melihat kasus Habib Rizik dari perspektif bagaimana sistem penegakan hukum di Indonesia. Jadi dalam kasus Habib Rizik, dia sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri atau Polisi Republik Indonesia. Nah, karena dengan dasarnya bahwa ketika melakukan seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka apabila merujuknya pada pasal 17 dalam KUHP atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Nah, di sini Habib Rizik ditahan karena diduga melakukan tindak pidana penghasutan atau ditersangkakan dengan pasal 160 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimana barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap pengusutan umum atau tidak menuruti perintah jabatan yang dihentikan berdasarkan ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Jadi dalam konteks kasus Habib Rizik, dia dijerat dengan pasal 160 KUHP. Maka dalam hal ini dia dianggap menghasut masyarakat untuk melakukan kerumunan. Nah, kerumunan ini selain daripada dia dijerat dengan pasal 160, dia juga dijerat dengan undang-undang mengatur soal mengikuti protokol kesehatan di pasal 90, yang dimana ketika seseorang mengatur soal larangan dimana tidak boleh dilakukan kerumunan. Nah, sehingga kalau kita melihat pada konteks hukum pidana, maka perbuatan yang dilakukan oleh Habib Rizik adalah masuk pada konteks pembahasan konkursus realis, yang dimana satu perbuatan tetapi diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Nah, satu perbuatan yang diatur oleh ada yang mengatur yang menjerat Habib Rizik ini. Nah, akan tetapi masih dalam konteks penetapan tersangka, negara Indonesia adalah salah satu negara hukum yang memang tidak bisa dipungkiri bahwasanya ditetapkan Habib Rizik sebagai tersangka karena kita menganut asas legalitas, yang mana dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1/1946 KUHP, barang seorang bisa dihukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur terlebih dahulu bahwasannya perbuatan daripada Habib Rizik itu sudah diatur undang-undang terlebih dahulu sehingga dia bisa ditetapkan sebagai tersangka. Dan juga teman-teman jangan lupa bahwasannya tidak mungkinlah ketika Polri atau pihak penyidik Polri melakukan penetapan tersangka jika tidak ada berdasarkan pada dua alat bukti yang cukup, dan ada salah satu asas yaitu lex locis actus. Berikanlah kami fakta, akan kuberikan hukumnya. Maka dari perspektif inilah sehingga wujud daripada Indonesia bagaimana dalam konteks penerapan atau penegakan hukum melihat wujud daripada hukum ini sendiri. Tetapi kita tidak boleh menjustifikasi bahwa Habib Rizik ini sudah bersalah, karena apa, kami menganut asas legalitas bahwasannya presumption of innocence. Seseorang tidak bisa dinyatakan bersalah apabila belum ada putusan hakim yang berkekuatan inkrah infan gewis dejak, apabila belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka Habib Rizik belum bisa ditetapkan sebagai tersangka. Jadi himbauan bagi masyarakat dan para netizen agar jangan dulu mengklaim, mengikuti dulu bagaimana ritme hukumnya sehingga kita bisa melihat, karena masih ada dia punya
kita bisa menaruh harapan pada independensi hakim selaku wakil Tuhan di muka bumi untuk memutuskan sesuatu dia bersalah. Jadi itulah pandangan kami terkait dengan bagaimana perkembangan kasus Habib Rizik yang masih kita lihat belum bisa justifikasi. Kita melihat secara irasional dalam konteks hal ini, tanggapi sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Nah, mungkin sekian. Sekali lagi jangan lupa subscribe dan tindiskan tombol lonceng agar mendapat video-video uploadan baru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.